ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب70 درجة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali berkumpul bersama bermunajat. Semoga majelis ini menjadi majelis yang dirahmati Allah senantiasa dengan Allah. Karena dikatakan salah satu taman surga yang ada di dunia ini adalah majelis zikir. Majelis yang di situ di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi dimulai dengan hamdalah, memuji kepada Allah, kemudian sholawat. Semoga majelis ini termasuk majelis yang menjadi Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita, Rasul kita, Nabi kita, bisa dikatakan beliau itu manusia semulianya manusia yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahilan menuju terangnya agama Islam. Agama Islam itu terang. Meskipun ceritanya zaman dahulu Masjid Nabawi itu ada lampu ketika zamannya Tamim Ad-Dari masuk Islam, dia masuk ke masjid cuma membawa lampu lentera kecil. Kalau bahasa Sundanya apa namanya? Kalau bahasa Jawa namanya uplik. Lentera yang kecil, yang sama lilin aja lebih kecil lagi sebenarnya dari lilin. Saking bahagianya Rasulullah SAW beliau bersabda gimana? Seandainya saya masih punya perempuan yang belum nikah, akan saya kasihkan ke kalian. Itu saking bahagianya. Berarti ketika Tamim Ad-Dari membawa lampu itu, beliau udah di Madinah udah berapa tahun? Karena putri beliau udah nikah sama. Saya tadi mengutip membacakan salah satu firman yang Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an shalatihim sahun. Itu orang-orang yang salatnya lalai dalam salatnya. Kemudian saya mengingat kisahnya sahabat Abu Thalha. Beliau salah satu sahabat Ansor yang bisa dikatakan kaya, punya kebun banyak. Suatu ketika beliau sholat di dalam kebunnya, kemungkinan sholat sunnah, karena sahabat ini seorang yang paling cinta kepada Rasulullah, pasti sholatnya jamaah. Beliau sholat di kebunnya, kemudian ketika sholat itu tidak sengaja matanya tertuju pada seekor burung yang hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain. Karena asik melihat burung itu, dilihat terus. Lama-lama burung itu dari lompat-lompat ke pohon yang lain, dia masuk ke satu rimbunan ranting, tersangkut di dalamnya, tidak bisa keluar. Karena asik melihat burung itu, akhirnya sahabat Abu Thalha ini lupa jumlah rakaat. Begitu selesai sholat, beliau sangat kecewa, sangat menyesali perbuatannya ketika sholat memperhatikan seekor burung, sehingga lalai bilangan rakaat. Apa yang beliau lakukan ketika setelah selesai sholat, beliau menemui Rasulullah. Beliau katakan, wahai Rasulullah, kebunku telah merayakan aku dari sholat, membuat aku lalai jumlah rakaat sholat. Maka saya akan menginfakkan kebun saya ini di jalan. Padahal itu kebun yang paling beliau sukai. Sifat sholat sahabat, lalai jumlah rakaatnya saja. Langsung perkara, aslinya kan perkara yang melalaikan itu bukan kebunnya ya, burung di dalam kebun itu. Tapi karena saking cintanya beliau kepada sholatnya, sekebun-kebunnya beliau lupakan. Hari ini
mari kita sama-sama evaluasi sholat kita. Mungkin sudah dari sholatnya dari tempat dari rumah kita kan buru-buru udah kumat, lari-lari sampai masjid langsung takbir, udah buru-buru kan, dari jalannya sampai masjid langsung takbir, dadanya kan pasti nggak tenang, deg-degan. Habis itu begitu takbir yang ingat apa? Bangun rumah dari pondasi sampai atapnya, nyicil motor dari DP sampai selesai. Seperti itu sholat kita. Sahabat lalai 1 rakaat aja seperti itu sholat kita. Justru malah kadang kita tadi berangkat ke masjid karena keburu-buru, begitu sampai masjid ingat kemarin saya dicat orang belum sempat saya balas. Ketika sholat justru malah ingat. Aneh kan? Seperti itu keadaan sholat. Maka hari ini kita sama-sama saling bermudah-mudah, saling mengingatkan supaya kita kembali memperbarui sholat kita, agar sholat kita kembali jadi sholat yang khusyuk, sholat yang menjadi senjatanya kita, menjadi senjata kita sebagai orang beriman. Karena dikatakan zaman dahulu itu, insya Allah, kisahnya sahabat yang bisa saya lupa namanya. Waktu itu para sahabat berperang melawan kerajaan Persia, perang Qadisiyah. Curangnya pasukan musuh, semua kapal tentara muslim dibakar. Akhirnya apa yang dilakukan pemimpinnya? Dia mengatakan, saya akan takbir 3 kali. Takbir pertama kita semua wudhu, karena waktu itu perangnya di tepi laut. Takbir kedua semua pasukan sholat. Takbir ketiga semua pasukan nyebur ke laut. Dengan qudrat Allah, dengan asbab kekhusyuan sholat mereka juga, Allah kabulkan doa mereka ketika sholat. Semua pasukan mereka bisa berjalan di atas laut, sehingga langsung otomatis semua pasukan Persia menjadi takut karena mereka sadar yang mereka lawan ini bukan lagi manusia. Karena kalau manusia tidak mungkin dia bisa berjalan di atas laut. Dan yang berjalan bukan cuma manusianya, kuda-kudanya berjalan di atas laut. Dan diceritakan lagi waktu itu ada satu sahabat yang membawa satu bekal air dari kulit. Tempat airnya itu jatuh waktu perang. Ketika dia sudah selesai perang, minggir lagi dari lautan, dia nyadar tempat air saya jatuh tadi. Dia nyebur lagi, tidak tenggelam. Seperti itu keadaan sahabat. Dengan sholatnya bisa mendatangkan pertolongan Allah secara langsung. Maka kembali kita saat ini bagaimana kita kembali memperbaiki sholat kita, baik kaifiahnya. Ketika kita sebelum sholat niatnya kita perbaiki ungkapan yang sholat kita. Ketika dalam sholatnya syarat wudunya kita perbaiki. Dan juga hakikatnya juga ketika kita takbir Allahu Akbar, semua kita kecilkan selain Allah. Selain Allah semua kecil. Meskipun ketika takbir ya, langsung setan membisikkan yang masih jomblo itu anak Pak RT depan masjid. Jalan. Oh itu ada teman kerja sedang sama cantik, kecilkan semua. Yang sudah nikah, yang punya cicilan-cicilan berat, begitu takbir kecilkan semua. Cicilan-cicilan itu kecil. Yang besar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, jangankan kok mengkasihkan kita langsung beli mobil atau beli rumah kan. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya dunia itu apa ya? Isinya dunia sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena jatahnya kan 7 menit ya, tutup. Nanti kelebihan yang duduk nggak betah juga kan, panas. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah. Bila itu aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.